Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat-Nya sehingga pada hari ini kita mampu untuk sama-sama dapat berkumpul dalam rangka mengikuti pentingnya penerapan budaya positif bagi murid di SMK Negeri 2 Pesangan. Salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Waka Kesiswaan kita Ibu Martini SPD. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini Bapak Mukhtar Eskom Mkom dan Ibu Irmayanti SPD. Dan yang kami hormati Ibu Bapak Guru yang senantiasa berhadir pada acara kita pada hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars CGP. Kepada seluruh ibu bapak guru diminta untuk berdiri, yang dipandu oleh Ibu Munira Eskom. Tanah
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan oleh kepala sekolah yang diwakili oleh Waka Kesiswaan oleh Ibu Martini SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan acara yang sudah ditunggu-tunggu. Tak lupa pula selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ucapan yang tak terhingga kepada Bapak Ibu Guru yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Adapun harapan saya dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan ruang kepada Bapak Ibu untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan juga bisa memajukan pendidikan khususnya untuk sekolah kita tercinta yaitu SMK Negeri 2 Pesangan. Itu harapan kami, itu harapan saya, dan saya harap itu juga merupakan harapan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini, karena saya telah diberikan amanah untuk membuka acara ini, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan penuh kebajikan, dengan penuh hikmah, dan ambillah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif saya buka. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Marilah kita memasuki kepada acara inti. Untuk acara inti kita serahkan kepada pemateri Ibu Irmayanti. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru untuk mendengar diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 11 tahun 2023 Selasa tanggal 22 Agustus 2024. Selawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepala sekolah yang diwakilinya dan yang sangat berterima kasih dan ucapan penghormatan yang tak terhingga kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan bagaimana penerapan budaya positif bagi murid. Nah, next Pak. Nah, untuk kegiatan ini adalah bukan sekedar kegiatan, tapi ini nanti pentingnya berefek kepada kita semua, khususnya di SMK Negeri 2 Pesangan. Tujuannya di sini adalah mengapa budaya positif dan penerapan sebagai untuk mempertebalkan karakter terhadap murid kita. Nah, selanjutnya.
Nih, sebelum kita memasuki dengan acara yang pertama, materi tentang disiplin positif, yuk Bapak Ibu di sini berhadapan, kita 30 detik berhadapan dengan kawan di samping. Silakan Bapak Ibu berhadapan dengan kawan di samping. Ibu Leni bisa berhadapan dengan Ibu Zakia. Silakan berhadapan, pandang-pandangan 30 menit sebagai ice breaking. 30 detik untuk ice breaking kita. Silakan. Tunjuk giginya. Senyum. Tunjuk gigi terbaiknya sehingga nanti tidak ada beban. Kita mengikuti desiminasi ini dengan baik. Dah. 1, 2, 3, cukup. Berarti Bapak Ibu sendiri sudah tersenyum sendiri tanpa adanya paksaan. Ini sangat berkaitan erat dengan budaya positif. Budaya positif di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan, ing ngarso tung tolodo, ing madio mangun karso, tudhuri handayani. Ini bermanakan apa? Kita di depan sebagai model, sebagai pembelajaran untuk anak didik kita. Kita di tengah-tengah memberi bimbingan kepada yang membutuhkan ataupun kepada anak didik kita, dan yang di belakang menjadi dorongan untuk melakukan suatu motivasi yang terbaik untuk mencerdaskan anak didik kita di sekolah tercinta ini, SMK Negeri 2 Pesangan. Nah, baiklah, ini adalah konsep inti dari desiminasi budaya positif. Nah, Bapak guru hebat di sini berarti semuanya sudah memiliki, sudah mampu. Cuman kita belajar bagaimana menerapkannya dengan baik. Nah, di sini kami membagi 2 sesi nanti. 1, 2, 3 itu bahagian saya. 4, 5, dan 6 itu bahagian Bapak Muhtar. Nah, Dek, yang pertama dengan disiplin positif. Ini dia. Disiplin positif. Kira-kira yang terlintas dari benak Bapak Ibu di sini apa? Kira-kira. Silakan Bu Zakia. Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang digunakan menerapkan disiplin dalam diri kita sendiri tanpa adanya hukuman dan hadiah. Nah, luar biasa jawaban dari Bu Zakia, mengatakan disiplin positif adalah pembiasaan karakter yang terlahir dari internal. Dia tanpa adanya paksaan, tanpa adanya pujian, dan tanpa adanya penghargaan. Di sini Bapak Ibu pernah melakukan memberikan hukuman, memberikan pujian, memberikan penghargaan baik dalam bentuk hadiah? Pernah. Saya yakin di sini semua yang saya katakan itu pernah. Bapak Ibu, ketika masuk di kelas ada tidak dari siswa Bapak Ibu yang terlambat masuk, menyuruh ataupun apalah nanti yang dinyatakan sebagai hukuman? Pernah? Pernah. Nah, yang di situ, yang inti dari penerapan positif itu adalah, intinya adalah kesadaran diri
melakukan untuk sebagai penguatan yang baik. Itu kita nanti menyadari bahwa disiplin positif itu tidak bersifat hukuman, tidak bersifat adanya paksaan, ataupun tidak ada pujian dan tidak ada penghargaan. Next, Pak. Nih, kenapa? Karena nilai-nilai kebajikan itu sangat erat kaitannya terdapat di profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ada nggak nilai-nilai kebajikan yang pernah Ibu lakukan? Ada tidak? Ada, contohnya bertanggung jawab, ya kan? Mungkin Bapak Ibu sudah mendesain jadwal piket. Berarti dengan sendiri siswa kita melakukan piket. Berarti nilai kebajikan di situ ada tanggung jawab. Pernah tidak ketika Bapak Ibu menyuruh tugas? Ada tidak siswa Bapak Ibu mengumpulkan? Ada. Nah, ini kenapa nilai kebajikan di dalam disiplin positif itu sangat tercover, sangat erat kaitannya terdapat dalam pelajar Pancasila atau pelajar profil Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman berakhlak kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Ini dia. Jadi disiplin positif yang pertama itu sangat erat kaitannya karena tercover di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya Pak. Nih, materi yang kedua dengan saya adalah motivasi perilaku manusia. Apa sebenarnya yang dikatakan dengan motivasi? Apa sebenarnya? Iya, silakan Bu Lena. Motivasi perilaku manusia, motivasi yang berlanjut dalam diri manusia bersifat internal. Manusia ini dilakukan dengan kerendahan hati sendiri tanpa mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, luar biasa jawaban dari Bu Lena, tepuk tangannya. Motivasi yang dijabarkan dari Bu Lena adalah motivasi perilaku manusia itu sebenarnya terbagi 2. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Maknanya kalau motivasi internal itu motivasi yang terlahir dari diri kita sendiri, dari diri anak kita sendiri, dari peserta didik kita sendiri, tanpa ada paksaan. Tetapi dengan motivasi internal, motivasi sebagai pendukung dari luar untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sangat erat kaitannya motivasi perilaku manusia di antara kedua ini. Motivasi internal itu menyangkut, mungkin Bapak Ibu di sini pernah merasa tidak nyaman ketika datang ke sekolah tidak tepat waktu? Pernah. Berarti itu sudah internal? Sudah internal? Sudah internal. Nah,
di sini untuk anak didik pernah tidak memberikan satu hadiah? Nah, pemberian hadiah ini sangat berefek dikarenakan karena dapat membunuh karakter keinginan belajar karena mengharapkan sesuatu. Lanjut. Nih, Bapak Ibu semua di kelas sudah pernah malah membuat yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bagaimana? Pernah sudah ditempelkan ataupun sudah dikerjakan dengan baik? Sudah. Luar biasa berarti Bapak Ibu di sini. Nah, keyakinan sekolah ini adalah keyakinan yang berwujud, yang inti dari keyakinan itu bersifat positif. Apa maknanya? Dinyatakan ini berupa pernyataan yang mudah diingat, mudah dipahami, dan dengan kerelaan hati melakukan. Keyakinan kelas. Apa contoh kecilnya? Datang tepat waktu, luar biasa. Jawaban Bu Fakri. Bu Novi. Mengerjakan tugas. Bu Munira. Menyelesaikan proyek-proyek tepat waktu. Nah, yang disebutkan itu adalah bentuk dari contoh keyakinan kelas. Nah, yang pertama, keyakinan kelas itu lahirnya dari kesepakatan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas tadi ada nilai-nilai kebajikan. Kalau tadi datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Disiplin. Mengumpulkan tugas tepat waktu, nilai kebajikan atau keyakinannya apa? Tanggung jawab. Menyelesaikan proyek-proyek yang diberikan dengan tepat waktu, tanggung jawab juga. Berarti Bapak Ibu di sini, mengapa tadi saya mengawali? Bapak Ibu di sini sudah menerapkan, malah sudah mempraktekkan dan mengimplementasikan kepada siswa-siswi kita semua. Cuman mungkin sedikit ini contoh dari keyakinan kelas 10 teknik grafika yang sudah saya buat, yang sudah saya sepakati bersama dengan kelas 10 teknik grafika ini. Yang pertama, nilai kebajikannya religius. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya kan pernah melakukan. Yang kedua, disiplin tadi, sama halnya yang diutarakan tadi. Nilai kebajikannya disiplin, keyakinannya hadir di sekolah tepat waktu. Nih, yang ketiga, melaksanakan piket sesuai jadwal. Ini nilai kebajikannya tanggung jawab. Sopan dan santun. Ini contoh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita bersikap sopan dan santun. Menjaga kebersihan, nilai kebajikannya dan keyakinannya adalah kebersihan kelas dan sekolah. Nilai kebajikan menghargai, menjaga fasilitas sekolah. Ini catatan penting untuk kita bersama. Catatan penting dari sebuah keyakinan
keyakinan kelas itu dibuat bukan dengan hal yang negatif. Contoh, dilarang tidur di kelas, itu peraturan. Tapi kalau kesepakatan sudah diubah ke kalimat yang positif. Dilarangnya dibuang, belajar dengan tekun. Nilai yang terdapat dalam keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Nah, dari mana Pak? Oke. Sebelum dilanjutkan dengan materi yang kedua yang dipemateri oleh Bapak Muhtar Eskom Mkom, ada tidak apa hal yang menarik dari materi yang telah saya sampaikan ini? Mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Hal apa yang menarik? Ya. Saya akan tertarik di bagian cara memberikan motivasi kepada siswa agar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah didapat itu bisa dilaksanakan. Kalau nggak ke 100%, 75% lah. Ya. Cara kita memberikan motivasi. Iya, luar biasa. Ini ada refleksi, kita mengulang kembali. Setidaknya yang menarik itu tentang keyakinan kelas. Nah, setidaknya di sekolah kita SMK Negeri 2 Mesangan tidak 100%, saya yakin 70% sudah melakukan. Nah, contoh kecilnya ketika tadi Ibu Martini misal menyuruh sebuah tugas menyelesaikan dengan tepat waktu. Siswa Ibu Martini dikumpulkan? Dikumpulkan. Berarti itu secara garis besar malah kita sudah mempraktikkan dan menjalankan dengan baik. Terima kasih, luar biasa. Sekarang di SPD. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhtar Eskom Mkom. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada menjelang siang ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Pesangan ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili Ibu Martini selaku wakil kesiswaan, yang saya hormati ibu-ibu dan bapak yang hadir pada acara ini. Saya melanjutkan sesi kedua, yaitu setelah Ibu Irma saya melanjutkannya. Tadi kebetulan sudah di S-breaking oleh Ibu Irma, saya nggak perlu lagi S-breakingnya. Kita lanjutkan aja, ya. Materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini kita selaku warga, ya, warga sekolah SMK Negeri 2 Pesangan adalah guru, murid, ya, yang ada di lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Pesangan. 5 kebutuhan dasar ini yang mendasari sekali harus kita cermati.
Ya. Yang mana kebutuhan hidup manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Baik kita selaku guru maupun selaku murid yang kita didik. Ini yang utama sekali. Ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Atau bahasa Inggrisnya disebut dengan love and belonging. Ya. Kemudian kekuasaan, power. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan. Nah, ini kita jabarkan. Ya. Misalkan murid, karena sekolah kita rata-rata anak-anak kebutuhan kelas menengah ke bawah, ekonomi kelas menengah ke bawah. Kadang-kadang dia datang kemari belum sarapan. Nah, bagaimana tindakan kita selaku guru? Kita harus memberikan dulu kesempatan kepada mereka untuk melakukan bertahan hidupnya dulu. Baru kita melakukan proses pembelajaran. Begitu juga kita selaku guru harus kebutuhan utama ini harus kita utamakan dulu. Baru bisa kita setelah kita makan dan minum dan sebagainya, baru kita bisa mengajar dengan semaksimal mungkin. Ya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Anak-anak itu kadang-kadang ada anak-anak yang keluarganya broken home atau keluarganya yang berantakan. Ada kadang-kadang ada ayamnya tidak ada lagi, ada ibunya tidak ada lagi. Itu anak-anak yang ada kita ajari di sini di SMK Negeri 2 Pusat. Kita selaku guru menggantikan posisi orang tua. Kadang-kadang kita anak-anak itu perlu dikasih sayangi, diberi perhatian. Ya. Itulah tujuan kita selaku guru di sini. Dengan adanya kasih sayang yang kita berikan, maka timbullah semangat dia itu untuk belajar. Itu yang kedua. Jadi harus kita memberikan perhatian. Contoh kita ada kepala sekolah. Kalau kita tidak diperhatikan kepala sekolah, ada enggak rasa kasih sayang kepala sekolah sama kita? Tidak ada. Maka kepala sekolah itu harus memberikan kasih sayang kepada guru perhatian yang khusus. Contoh begini, ada guru yang selalu telat, diabaikan sama kepala sekolah. Itu kepala sekolah tidak memberi kasih sayang kepada kita. Tapi kalau guru tersebut ditegur ya sama kepala sekolah, berarti ada kasih sayang, ada perhatian. Ya, itu contoh kecil yang dalam kehidupan kita di lingkungan sekolah. Kemudian kekuasaan, power, ya. Kita mempunyai kuasa selaku guru mendidik anak, ya. Harus kita memberikan keadilan. Tidak membeda-bedakan si anak. Anak A yang pinter, anak A yang kurang, anak B, C yang tidak boleh kita membeda-bedakan anak. Sama kebutuhannya si anak itu sama-sama membutuhkan daripada pembelajaran yang baik dari gurunya. Ya, sama. Ada hak mereka meminta kita selaku guru mengajarkan yang terbaik bagi mereka. Itu daripada kekuasaan. Kebebasan. Anak-anak itu juga bebas, ya, bebas berinteraksi, bebas menerima pembelajaran. Nah, itu kita perhatikan juga selaku guru, ya. Kemudian kesenangan.
Jadi buatlah suatu materi pembelajaran yang menyenangkan. Contoh, kadang-kadang anak-anak itu bosan dia belajar di luar. Buat suasana baru, ajak mereka belajar di luar kelas. Ya, itu bisa kita laksanakan. Model begitu, lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar yang sudah saya jelaskan, ya, kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita selaku guru. Nah, ini Bapak Ibu harus perhatikan betul-betul, ya, karena ini tugas kita adalah guru, adalah seorang guru. Ada 5 posisi kontrol kita dalam penyelesaian suatu masalah, ya. Ada yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan manajer. Ini posisi kita, ya, dalam menyelesaikan suatu masalah. Jangan lepas daripada 5 ini, ya. Kita lihat bagaimana langkah-langkahnya, ya. Penghukum, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu terakhir selesai. Ini kata-kata guru yang melakukan tindakan penghukuman terhadap murid, ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang sering muncul kalau melakukan posisi kita sebagai penghukum. Nah, selanjutnya. Nah, membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau ada orang tua kamu tahu kamu buat begitu? Ini mengakibatkan, ya, membuat orang merasa bersalah. Nah, lanjut Ibu. Nah, teman, ya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Nah, ini kalimat kita merangkul, ya. Kita merangkul anak itu sebagai teman. Nah, lanjut. Pemantau. Kalau posisi kita jadikan sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini proses kalau kita jadikan pemantau. Lanjut Ibu. Manajer. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan yang telah dijelaskan oleh Ibu Irma tadi, ya. Jadi apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini hal yang menunjukkan tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini. Terus lanjut Ibu. Sebelum itu, jadi kita diharapkan dari posisi penghukum, ya, kemudian teman dan lain sebagainya itu sampai ke manajer, 5 posisi itu kita yang terakhir diharapkan bisa menjadi seorang guru yang manajer, yang manajerial, ya. Kenapa? Yang lainnya itu kebanyakan 4 negatif yang timbul di anak, yang berakibat juga kepada kita. Contoh, berakibat anak itu nanti bisa jadi dendam,
sama kita. Dan lain sebagainya, banyak efek-efek lainnya. Nah itu. Jadi ya, segitiga untuk menyelesaikan masalah antara guru dengan siswa, pakailah sistem segitiga restitusi. Ini diusahakan untuk meminimal permasalahan yang ada antara guru dengan anak. Dari yang saya jelaskan barusan, ada pertanyaan dulu? Enggak apa, langsung aja. Ada yang mau ditanyakan? Kemudian saya mau tanya ke Mbak. Pak, saya tertarik dengan religion tadi. Religion itu cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Memang kan kalau orang hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, semua masalah diselesaikan dengan baik. Nah, penerapan kita pada saat kita melakukan proses belajar di sekolah, cinta dan kasih sayang itu harus kita berikan. Nah, porsinya kita harus pas, harus sesuai. Kalau cinta kita berlebihan kepada si A dan si B, pasti terjadi kecemburuan sosial. Nah, cara kita mengatasi kecemburuan sosial tersebut. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Beri aplaus kepada Ibu Ketua. Ya. Jadi kita selaku seorang guru, ya, posisi kita harus netral. Ya. Harus netral. Tidak boleh kita memberikan 100% kasih sayang kepada satu orang. Bagaimana posisi kita yang netral itu? 100%-nya itu adalah anak didik kita, siapa aja, ya. Selama satu lokal misalkan ada 15 orang atau 20 orang, berarti yang 100% itu ke-20-nya kita jadikan. Anggaplah itu anak kandung kita, ya, Ibu Martini ya. Jadi kalau sudah kita beranggapan anak didik kita itu anak kandung kita yang kita didik menjadi seorang anak yang menjadi panutan di masa depan, ya, insya Allah itu sudah menjadi hal yang terbaik sikap ibu. Nah, ada yang lain mau ditanyakan? Gak apa-apa, ini sesi diskusi untuk semuanya, untuk membangun sekolah SMK Negeri 2 Pesangan. Enggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke. Dalam penyelesaian masalah, ya, kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, restitusi. Nah, sebelumnya saya mau cari 2 orang sebagai sampel, ya. Satu seorang guru, satu seorang murid. Kita lihat sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Simulasi, ya. Tolong Ibu Yus selaku guru, Ibu Rina selaku murid, ya, duduk berhadapan. Dia meja, Ibu sebelah sana, Ibu di sini, nggak masalah. Silakan duduk aja. Ya, tarik kuping. Ini kita ibaratkan permasalahannya Ibu Rina selaku murid, ya. Ibu Yus selaku guru. Ini permasalahannya adalah Ibu Rina ini, murid ini selalu telat datang ke sekolah. Ini yang sering terjadi permasalahan di sekolah kita. Nah, bagaimana penyelesaian masalahnya? Ibu konsultasi sama murid. Iya, tanya, silakan berkomunikasi. Iya, diskusi. Nah, dialog. Iya.
Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ibu Rina Marlina, hari ini Rina telat lagi ya? Alasannya telat kenapa ya? Telat bangun. Oh telat. Nggak sholat subuh? Tidur lagi, siang sholat tidur lagi. Itu kebiasaan jelek jangan dibiasakan. Jadi siap sholat jangan tidur lagi, ya. Jadi siap-siap, persiapkan diri untuk sekolah. Jadi mulai dari mandi, sarapan, pakai baju seragam, langsung siap-siap untuk sekolah. Jangan tidur lagi. Kalau tidur berarti itu mengajak kawan setannya untuk mimpi lagi. Jadi karena kita sebagai pelajar, jadi biasakan bangun pagi, siap sholat, ya langsung siap-siap untuk persiapkan diri untuk ke sekolah, ya. Besok jangan diulang lagi ya. Hilangkan kebiasaan jeleknya, ya. Tangan buat simulasi kita ini. Ya udah hampir. Sekarang sebelum saya jelasin, saya kasih tanggapan sedikit ya. Sudah hampir mencapai kesempurnaan restitusi yang kita laksanakan di sekolah kita. Jadi sebelum kita memahami restitusi selanjutnya, ada restitusi itu apa sih? Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter berikut, yang dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu berdasarkan daripada Gosen 2008, ya, 84. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 yang harus kita pahami, ya. Selaku guru harus 3 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini dia. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Irma, ada keyakinan yang disepakati antara murid dengan guru. Itu jadi tanda kutip buat kita untuk kita terapkan, apakah itu berlaku 1 semester atau 1 tahun pembelajaran, ya. Nah, itu kita lanjutkan Ibu biar lebih jelas lagi. Ini segitiga restitusinya. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pertanyaan yang harus muncul pada saat kita dialog tadi, ya. Iya kan? Pasti nggak setiap orang itu pasti punya kesalahan. Kita beri kepada si anak pada problemnya. Jadi kita utarakan itu. Itu namanya termasuk menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu juga contoh kalimat yang kita munculkan pada saat menstabilkan permasalahan, menstabilkan identitas. Ya. Nah, ini harus kita pegang kuncinya, keywordnya dalam penyelesaian masalah tersebut. Pada saat validasi tindakan yang salah, ini ada kalimat yang harus kita munculkan atau keywordnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Seperti tadi Ibu menanyakan alasannya kenapa sih telah. Nah, itu
salah satu juga telah masuk dalam validasi tindakan yang salah. Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu juga suatu kalimat yang harus kita berikan kepada siswa pada saat validasi tindakan. Nah, pada saat keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas, harus muncul di sini. Sini yang tidak ada dialog tadi. Ya, tidak ada menerapkan keyakinan ke kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang telah kamu langgar? Ya, keyakinan apa yang telah kamu langgar, nak? Disiplin, Pak. Saya telah nggak disiplin karena telah datang ke sekolah. Nah, itu salah satu contoh, ya. Harus kita munculkan di sini kalimat yang menyatakan keyakinan kelas, ya, yang telah kita sepakati. Jadi supaya ada rasa tanggung jawab, komitmen antara murid dengan guru. Karena itulah simbolnya rasa kasih sayang tadi, rasa peduli tadi, ya. Kemudian rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Lanjut. Ini sudah tadi langkah-langkahnya. Ciri-ciri restitusi, ya. Ini ciri-cirinya itu. Oke. Bukan untuk menebus kesalahan. Ingat itu. Kita selaku guru bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu bukan kita pojokkan dia karena dia bersalah, tapi bagaimana anak itu bisa berubah dengan inisiatifnya sendiri. Karena kita selalu ada dialog sama murid, kita tegur baik-baik, kita dialog dia, ya, sehingga suatu saat dia akan berubah. Nah, memperbaiki hubungan, itulah tadi yang saya bilang, harus kita dialog dengan murid. Jangan kita cuek sama murid, ya. Murid itu adalah anak kita. Tawaran bukan paksaan. Kita beri solusi. Bukan kita paksa dia. Nah, ini contoh. Kalau kamu konsekuensinya telah melanggar disiplin, apa konsekuensi yang kamu inginkan? Oh Pak, saya mau menyiram bunga. Oh Bu, saya mau menyapu halaman. Silakan. Jangan kita paksa dia. Kamu harus menyiram bunga. Itu sudah menjadi penghukum. Kamu harus membuang sampah ini. Kamu harus. Itu jangan. Kita beri solusi kepada si anak. Ya, bisa dipahami Bu ya? Bisa. Oke. Kemudian menuntun, melihat ke dalam diri. Permasalahan apa? Kenapa si anak itu bisa telat? Ya, itu kita periksa. Kita lihat apa penyebabnya. Ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Kadang-kadang itulah yang macam saya bilang tadi, anak-anak kadang-kadang dia kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Dia kita suruh belajar, nggak masuk dalam kepala dia itu apa yang kita ajarkan. Kenapa? Kebutuhan dasar dia belum terpenuhi. Tapi kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasar dia, makan minum dia itu pada pagi hari misalkan, kita suruh dia belajar, pasti dia fresh, ya, menerima pembelajaran yang baik. Lanjut, restitusi tunggu. Restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Inilah solusi yang terbaik untuk memperkecil permasalahan. Gunakanlah segitiga restitusi. Ini harus kita pahami, Ibu, ya.
Restitusi fokus pada solusi, ini ciri-cirinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak memojokkan murid itu berbuat salah, tapi sehingga dia kembali kepada kawan-kawannya nanti, dia tidak beranggap dia telah bersalah. Itu. Lanjut. Udah lanjut aja itu. Nah, dari pembelajaran dari materi yang saya sampaikan barusan, ada nggak hal yang menarik bagi Bapak Ibu? Walaupun saya tidak memberikan ice breaking, tapi kalau mau ice breaking saya berikan lebih dari itu kalau mau. Tapi ya nggak usah aja, karena mengikat waktu. Ada nggak satu orang yang memberi tanggapan mengenai refleksi? Apa sih yang Ibu dapatkan mengenai restitusi, kebutuhan dasar anak yang menarik? Boleh. Dari pemaparan. Terima kasih kepada Bapak motivator. Dari pemaparan Bapak tadi, saya sangat tertarik dengan ciri-ciri dari restitusi. Salah satunya berikan tawaran bukan paksaan. Ya, itu sangat tertarik bagi saya itu. Karena pada dasarnya kita tidak mau memaksa siswa. Keadaan yang membuat kita harus memaksa. Apalagi kondisi siswa kita yang berangkat dari rumah dengan berbagai persoalan dari rumah dibawa ke sekolah, akhirnya kita yang menampung di sekolah, padahal permasalahannya di luar. Jadi saya sebenarnya ingin membuka tawaran, tetapi mungkin tawaran itu tidak berlaku, maka harus dipaksakan. Walaupun itu tidak baik, tidak bagus, kalau bisa kita hindari. Jadi saya tertarik dengan restitusi tersebut pada ciri-cirinya. Bagus sekali pemaparan Pak. Terima kasih. Nah, kami mengharapkan kepada kita semua, marilah bersama-sama kita ciptakan budaya positif ini di sekolah kita. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Irma setengah materi, saya setengah materi. Jadi ini mengenai restitusi tadi, ya, usahakanlah kita ciptakan budaya positif macam Ibu Martini bilang. Kalau ada permasalahan sama anak itu, ya, usahakan berikan solusi kepada si anak, ya. Jangan kita menghukum anak. Kalau menghukum anak, efeknya nanti kepada diri kita sendiri juga, ya. Nah, lebih bagus gunakanlah restitusi yang seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, hanya sampai di sini aja. Kita bersama-sama membangun sekolah kita. Marilah kita munculkan, hidupkan budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Pesangan Kabupaten Biren. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa izzatan fi 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawfiqan wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil mauti wan najati minan nari wal afi innal hisab
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Baiklah, dengan ditutupi oleh doa pada hari ini, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon undur diri. Apabila terdapat kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Sudah sarapan? Sudah? Bapak akan mengajar sama kalian di kelas 10 TG, ya, teknik grafik. Ketua kelas, tolong pimpin dibaca doa. Ya. Jadi kalian harus
membuat suatu kesepakatan apa aja itu tentang proses pembelajaran. Ya, bisa ya? Nah, jadi kecil-kecil aja ditulis ya. Nah, mulai dari sini. Tulis. Nggak apa tulis. Nah, pelan-pelan apanya. Yang singkat-singkat aja. Saya maunya bagaimana. Nah. Kata sedikit lagi. Yang apa? Biar muat yang lain nanti. Yang lain terus berpikir bagaimana kita membuat kesepakatan kelas, ya. Boleh apa aja, ya. Macam yang tadi. Gimana? Kan lain orang kan main lain ya. Walaupun sama nanti kita kan apa? Nanti kita ambil yang mana yang terbanyak, ya. Oke, nah selanjutnya terus coba nanti biar bagian yang lain sikit-sikit aja, rapat-rapat aja di sini kan bisa. Nah ya, udah. Kali Pak. Nah, ini bro, cepat-cepat, semua bro. Rapat-rapat ya. Terus laju. Dengan semua session. Pak.
Terima kasih sudah membuat kesepakatan, ya. Nah, jadi kesepakatan yang kalian buat satu kelas mohon didengar semua, ya. Jadi yang pertama harus jaga kebersihan kelas. Jadi semua harus menjaga kebersihan di satu kelas, ya. Saling menghargai dan menghormati sesama teman, juga sesama guru, ya. Kalian sama-sama bergaul dengan baik, sama guru juga bergaul dengan baik. Sopan santun, ya. Sopan santun sama teman, sama guru juga, ya. Buang sampah pada tempatnya, sama juga sama menjaga kebersihan, ya. Saling menghormati, sudah belajar, jangan main-main, belajar dengan serius, ya. Belajar dengan bersenang-senang. Nanti kita ada model pembelajaran dengan belajar sambil bermain, ya. Ada metodenya, ya. Ingat itu, ya. Jadi ada masanya kita belajar serius, ada masanya kita belajar sambil bermain. Ada tekniknya, nanti Bapak ajarin, ya. Datang tepat waktu, sesuaikan dengan aturan sekolah. Kita masuk jam 7.30, pulang jam 2:15, ya. Oke. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kalau ada tugas dari Bapak, baik itu di ruang maupun di komputer nanti di lab, tepat waktu dikumpulkan tugasnya. Melaksanakan tugas piket, begitu juga piket harian. Siapa yang kena piket di hari Senin, Selasa sampai Sabtu, begitu juga nanti giliran siapa yang di lab, ya, yang di ruang dan di lab. Bisa disepakati? Bisa. Tidak boleh membuli. Tidak boleh kita mengejek, membuli, ya, sama teman-teman, ya. Saling menghormati intinya, ya. Oke. Tidak boleh membawa handphone ke sekolah kecuali seizin guru, ya. Ini sepakat, ya? Tidak. Tidak boleh membawa handphone. Apa alasan kamu tidak sepakat? Harus tanggung jawab dong, ngomong. Berikan argumennya. Kenapa kamu tidak sepakat? Tidak boleh membawa HP. HP boleh dibawa seizin guru. Ada mata pelajaran tertentu kita harus simpan, ya. Bisa dipahami, ya? Sepakat? Sudah sepakat? Sepakat. Sopan santun, jangan membuang sampah dalam laci, ya. Sama juga jaga kebersihan. Kemudian disiplin, sama juga tepat waktu dan lain sebagainya. Berarti komitmennya. Sekretaris siapa? Siapa nama sekretaris? Siapa? Putri Raisa. Jadi Putri, ini kesimpulan kesepakatan kelas nanti dibuat di bentuk poster, ya, ditempel di ruang 1, di ruang belajar kita, di ruang lab 1 nanti, ya. Berarti ada 2, diperbanyak 2 posternya, poster kesepakatan kelas yang sudah kita simpulkan ini. Nanti kita tempel 1 di ruangan, 1 di lab komputer. Nah, nanti pembelajaran yang Bapak ajarkan nanti ada yang di lab, ada yang di ruangan, ada yang di lab. Nah, inilah kesepakatan kelas kita. Ada yang mau bertanya mengenai kesepakatan ini? Ada yang mau menambahkan dan lain sebagainya? Tidak ada? Ada? Kalau enggak, cukup ini kesepakatan kita. Inilah
yang terbaik buat kita sepakati di kelas. Ya, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Sampai situ. Silakan. Nah, Bapak tadi dapat laporan dari guru tiket. Katanya kamu sering terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan Bapak, ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 7 kali Pak. Sering terlambat itu kesalahan, bukan? Iya Pak. Baik, nah. Kesalahan itu hal manusiawi. Ya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dari kesalahan itulah kita nanti mencoba memperbaikinya. Kita belajar memperbaikinya. Ya. Berusaha untuk memperbaikinya, setuju nggak menurut kamu? Setuju Pak. Oke, baiklah. Kita cari solusi bersama ya. Nah, datang terlambat pasti punya alasan. Kamu datang ke sekolah terlambat pasti punya alasannya. Apa alasannya? Karena terlambat di durasi main HP Pak. Kamu tahu nggak keyakinan kelas itu sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin. Ya. Ya. Disiplin itu penting nggak bagi kamu? Penting karena sekolah tepat waktu bisa menghargai waktu. Ya, menghargai waktu itu bermanfaat untuk kamu, ya, untuk orang lain. Ya, contohnya seperti menghargai orang-orang di sekitar kamu, pekerjaan tidak menumpuk, ya. Juga bisa membuat melatih diri kita untuk bisa merasa pedulian terhadap sesama. Ya, oke nak. Menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya menyesal sudah sering terlambat dan mohon maaf sudah sering terlambat ke sekolah. Oke, baiklah. Kamu telah melakukan sikap yang terpuji, sikap yang baik, telah mengakui kesalahan. Selanjutnya nanti Bapak akan berbicara dengan orang tua kamu agar kamu bisa tidak terlambat lagi ke sekolah. Itu solusinya. Ya. Jadi silakan meninggalkan, masuk ke ruang kelas kembali. Oke. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Bapak Guru untuk menentukan solusi agar tidak telat lagi datang ke sekolah. Saya kembali untuk tidur lebih cepat dan pergi sekolah lebih awal dan supaya tidak terlambat lagi.